kasihan. Muda. Naudzubillah min dzalik. Hari ini orang muda waktu kawin ya baba di mawar. Mungkin hu anta bekerja. Dunia muda mantongna bagi saya. Tapi pada saat kiamat hari nafsi amma. Kemudian yang protes Allah, "Qala Rabbi ya Tuhanku, lima hasyartani amma?" Kenapa ya Allah Engkau bangkitkan saya hari ini muda? Wa qad kuntu basira. Dulu saya waktu hidup ada kecamatan tembus. Bisa melihat kemana-mana, ke rumah orang, ke kantong orang saya bisa lihat. Jadi wa qad kuntu basira. Allah mengatakan, "Qala kadzalika atatka ayatuna." Yang itu atatka ayatuna, sudah datang kepadamu ayat-ayat kami, sudah disampaikan. Tidak ada tidak disampaikan. Atatka ayatuna fanasitaha, kamu pura-pura dulu. Fanasitaha, pura-pura. Lupalah, kamu lupakannya. Wa kadzalika yauma tunsa, hari ini kamu dilupakan oleh semuanya. Allah lupakannya, Nabi lupakannya, umat lupakannya, pemimpin lupa, semua dilupakan. Ini baru hari ini yang pertama. Ini kalau nanti terang-terang jangan salahkan saya. Seperti kita yang sawah. Ketika tidak wajib terlambat, dia minta maaf kepada kita. Keterlambatan ini disebabkan penerbangan sebelumnya. Ini penerbangan sebelumnya tadi. Kata Allah. Ini membayangkan ayat ada moderator ada buah-buah apa. Oh, kan esok riwayat. Jadi bukan kesalahan saya. Kalau muslimin muslimat yang berbahagia, Islam yang kafir ini ulama merumuskan juga pendahuluan kita sudah lagi. Yang pertama maqasid syariah. Dari syariah itu maqasid syariahnya pertama dia hifdzin, menjaga agama, karena agama anugerah Allah perlu dijaga. Yang kedua dia hifdzin nafsi, menjaga nyawa. Nyawa anugerah Tuhan, tidak ada pabrik nyawa itu, perlu dijaga. Kemudian dia hifdzin akli, seperti kata Pak Kapolres tadi, akli itu menjaga akal, maka haram. Sesuatu diharamkan itu oleh Islam karena menjaga akal. Dia hifdzin nasli, menjaga keturunan. Makanya tidak boleh berzina, tidak boleh ini, tidak boleh itu, menjaga keturunan yang jelas. Kemudian dihifdzin amwali, makanya ada KPK, ada ini, ada itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dihifdzin amwali. 5 yang dulu sekarang itu yang prinsip dalam kehidupan kita dari 5. Kali ini ada yang prinsip lain. Ayat jelas, semua jelas. Dihifdzin bi'ah, jaga lingkungan. Makanya jangan ini beberapa tempat akhir-akhir ini juga di Papua itu banjir bandang. Banjir bandang di sini tidak ada hujan, tidak ada apa, hujan di Sarawak, di sini Kasawalo. Jadi itu banjir bandang. Yang di sana dipotong gunung, dibersihkan gunung, direndahkan pohon, di sini musibahnya. Ini bi'ah namanya, lingkungan, jaga lingkungan. Yang penting dan yang terakhir, yang ketujuh adalah hifdzil muru'ah, menjaga harga diri. Ini prinsip sekali. Orang mengatakan lebih baik mati kalau dia tidak punya harga diri. Harga diri itu ada kaitan dengan integritas. Apa kita ngomong benar adanya, apa kita ngomong benar kita sikapi. Jangan hari ini dan pemilu 5 tahun lalu itu dia ngomong.
apa namanya, absrah dari luasnya dari cara Islam. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, itu satu bab. Ini bab lain adalah dalam salat kita. Ini surat Al-An'am 162 163. Apa bunyinya? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang kita baca dalam salat mukadimah salat istiftah. Jadi yang kita sebut qul itu katakan, Allah menunjukkan katakan inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, semua aktivitasku, semua usahaku, semua gerakanku, semua ibadahku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidupku total, tidak ada kurang. Semua kehidupanku, tidak usah diperinci, tidak ada waktu di sini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bukan nanti matiku, lillahi rabbil alamin, Allah. Ini yang kita baca selalu walaupun kita sadar tidak sadar. Ayat berikutnya juga bahagian dari doa salat itu. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Jangan kamu mensyarikatkan, dan oleh karena itu semuanya wa bidzalika umirtu, itu diperintahkan saya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Dalam ayat ini disebut wa ana awwadul muslimin. Dalam bacaan kita wa ana minal muslimin, sama. Kita sebut wa ana minal muslimin, saya daripada orang mukmin, orang muslim. Dalam ayat Quran beberapa tempat disebutkan wasyhadu wa bi anna muslimin, saksikan hai dunia, saksikan hai alam ini, saksikan hai makhluk di dunia, malaikat Allah, bi anna muslimun, bi anna muslimin. Itu bukan satu ayat. Fashhad bi anna muslimun, saksikan. Inilah yang kita nyatakan selalu. Tapi hari ini entah apa, ini yang saya gambar nanti fenomena yang hari ini digambarkan polarisasi mempolakan. Orang Indonesia khususnya dipolarisasi. Ini dituduh Wahabi, ini dituduh sesat, ini dituduh NU, ini dituduh Banser, ini dituduh HTI, ini dituduh teroris, ini dituduh radikal. Itu polarisasi. Ini Muhammadiyah, ini Al-Wasliyah, itu intelektual, dipolarisasi. Dan itu kenyataan. Itu kenyataannya. Malah disupply suplemen. Ini HNU, kamu buat NU dengan Muhammadiyah lah, yang kaum masuk Islam yang berjasa bernegara. Ini semua jajaran kamu di bawah jaga NU dan Muhammadiyah. Sementara orang Al-Ittihadiyah, Al-Wasliyah, begah mengajar ikut bot sedang Islam. Ini teori belah bambu. Kaplah orang Islam pakai kaplah kling. Belah bambu. Satu disayang, satu diundang, satu diberi semuanya, satu dianak tirikan. Jangan peduli yang lainnya supaya yang lain benci kepada ini. Yang lain Cina. Hari ini Syiah nanti dihembus-hembus. Dia Syiah, tapi dia menghembus-hembuskan lagi. Dia melindungi yang disebut Ahmadiyah. Dia melindungi kelompok-kelompok itu dan diisi mereka. Ini namanya polarisasi umat Islam. Tetapi itu semua asalnya boleh NU, jangan kental sekali. Boleh Al-Wasliyah, jangan kental sekali. Boleh Al-Ittihadiyah, jangan kental sekali. Semuanya jangan kental. Kalau kental asalnya. Rasulullah SAW mengatakan laisa minna man da'a ila asalnya. Tapi da'iyah ila Allah, itu yang penting. Da'iyah ila Islam, da'iyah ila Islam wal muslimin.
Pak Madura. Bab berikutnya. Yang menunjukkan kita ayo ayat kita begini saudara Prof. Saudara Al-Quran. Jadi surat An-Nisa 138 139. Untuk 145. Ayat ini apa disebutkan? Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Ini bab berikutnya ya. Beritahulah kabar takut. Basyiril munafiqina, ingatkanlah kaum yang munafik bi anna lahum adzaban alima. Mereka punya azab yang sangat pedih. Sudah disiapkan jatahnya ini. Siapa orang ini? Orang munafik ini kan pengenalan kita, orang benar, tidak ragu. Ayat pun munafikun, salah satu, 3 tanda, salah satu saja sudah ada. Wa idza wa'ada akhlafa, dia berjanji, dia yang mengkhianati, kau yang berjanji, kau yang mengkhianatnya, dan dua orang cewek. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, dia berjanji, dia yang mengingkari. Wa idza qadasa kalama, dia ngomong seperti presentasi, kalau saya jadi ini nanti begini, tapi dia tidak mampu mewujudkan, itu adalah bahagian dari munafik. Jadi apabila satu lagi wattaqu minasana, apabila dia berjanji khianat, apa janjinya? Saya kalau terpilih akan mesejahterakan rakyat sendiri. Tapi kenyataannya, apa kenyataannya? Binatang dalam dan tembis itu ada yang minggu ini di Haima. Saya tak bisa menyemahkan. Satu. Binatang dalam itu anak binatang buas dalam hutan yang boleh jadi menerkam kita. Kita jadi mangsa, mampu kita sodorkan susu. Anak-anakku anak dalam gendongan, dia tidak dapat susu. Ini wa idzaku minasana. Cukup itu saja kesimpulan. Panjang uraian yang sini berlama-lama tidak mungkin karena masih ada kerja tayang kita. Target tayang tentu harus sampai. Jadi apa itu yang dimaksudkan di sini? Yang tadi aman itu tidak ada di otak ini. Allah menambah sendiri. Orang munafik disebut oleh Allah alladzina yattakhidul kafirina awliya. Inilah ayat di sini diperjelas Allah alladzina yattakhidul kafirina awliya. Makanya nanti saya tidak menyebut lagi kafirin karena dilarang dari ini menyebut kafirin. Ini targetnya ayat ini. Ganti dengan non-muslim. Lebih enak non-muslim semuanya. Yang bukan mukmin ini di sini semua non-muslim itu semua itu minhum. Allah mengatakan sendiri siapa ini? Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban aliyah. Peringatkan, tolong kamu ingatkan saudaramu yang munafik itu saudaramu. Minum itu yang takdir kamu tahu. Yang beri dan lebih senyum dengan kita selalu. Bi anna lahum adzaban aliyah. Alladzina yattakhiduna kafirina awliya sebagai mukmin min dunil mu'min. Allah di sini menimpa ayat tahuna indahum izzah. Ayat tahuna itu adakah, apakah hal, apakah ayat tahuna mereka ini golongan munafik tadi ini yang memilih orang kafir tadi, yang non-Islam tadi, apakah mereka itu yang tahuna mengharapkan, menginginkan, mendambakan
Billahi jami'a Allah. Ada. Apakah kamu tidak cukup datangi orang, dicium tangan, dicium pipi, dicium ini, dikasih orang kecil-kecilan, tak cukup boleh memberi apa? Apakah tak cukup membangga dengan ini, pakai ini, ikhlas ini, caplak dada dulu, tak cukup? Ini ayat. Ini maya-maya. Ayat berikutnya disebut innal munafiqin. Yunus 189 sekarang 142 yang ditegur yang Anisa dan Tuhan. Nanti 9 ke 9 ke 42. Innal munafiqina, semuanya orang munafik itu yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Di tempat lain yukhadi'un Allah wal ladzina amanu, tapi di sini Allah segera memperjelaskan karena ada kaitan dengan ini orang kafir ini. Innal munafiqina yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, langsung Allah berkali. Wa huwa khadi'uhum, Allah langsung sendiri yang menipu mereka. Kira-kira bahasa kita itu jangan libatkan manusia, bekalokah bahusan roh pun ada Allah. Wa huwa khadi'uhum, dia langsung melawannya, dia langsung menipu mereka. Yang ayat berikutnya, kita kalau kita tidak mampu melawan orang munafik karena dia bisa ayat, bisa hadis, lebih sedahnya dengan syaitan itu kalah syaitan, iblis dia juga kalah iblis. Maka Allah mengambil ini, jangan usah kamu hai umatku, hamba jangan, dia saya sendiri. Wa huwa khadi'uhum, Allah betul yang lawan. Kemudian ayat berikutnya 145 An-Nisa juga. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Aneh sampai negara mut-mut. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu fid darkil asfali, pada tingkat yang paling rendah, paling keras, paling dahsyat, paling menakutkan. Asfali itu paling menakutkan. Minanna, dari api neraka. Orang kafir lain di atas, kalau ini habis yang di bawah lainnya, bisa gambarkan belakang kemennya, dia tengahnya kafir, dan orang munafik di bawah, dekat dengan bibir api, lidah api itu. Ini Allah yang menyebutkan seperti itu. Yang hana yakin tegur mana kalau dong kali ini adanya umpah pula ini. Kaum muslimin musliman yang berbagai ini sudah 3 bab. Bab 3. Ini bab berikutnya. Kita hari ini ada yang aneh berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Anehnya begini, saya melihat Nabi Yusuf bin Gai. Dia itu membela Islam, dia itu tidak Islam, non-Muslim, orang Papua. Dia kata-katanya taruh begitu. Dia menyebutkan bahawa dalam ajaran Islam tidak ada teroris, tidak ada radikal, tidak ada intoleran. Ajaran Islam dia bela semua, menyampaikan apa adanya. Malah dia tuduh, bagi orang menuduh itu dia otak dia, otak dia yang tidak benar, otak dia ini yang busuk, otak dia memang siap kalau orang dipasang anak itu berhentak Islam dengan tuduhan-tuduhan itu. Tuduhan itu adalah tuduhan yang berkaitan dengan ghazwul fikri. Ghazwul fikri itu perang murasarah, perang pikiran. Ghazwul itu perang. Itu diciptakan oleh orang, sambut oleh kita, tampillah jadi pahlawan, jadi proyek bisnis untuk menyampaikan presentasi, cari bukti-bukti bahawa dalam Islam ada yang seperti itu. Ini adalah corong orang, pembesar suara orang. Kemarin saya kagum banyak, tapi kemarin itu kagum lagi sama anak non-Islam ide jauh sekali.
dibuka ke anggota parlemen Singapura. Dia ngomong bahwa kenapa terjadi di New Zealand? Karena umat Islam bertambah banyak. Di mana-mana bertambah banyak. Saya baca tadi. Buka Google, kenapa secara membunuh umat Islam? Itu namanya Islamophobia. Boleh juga tanya Islamophobia apa? Fobia itu anti Islam. Sudah terbentuk seluruh dunia. Makanya seluruh dunia masjid di Amerika dijaga ketat. Karena satu kesatuan. Pengaturan yang sistematis menghabiskan Islam di manapun. Yang dijelaskan oleh sejarahnya dia tidak menyesal. Sudah membunuh 50 orang, sebab 40 lagi yang dibunuh. Tidak rasa takut. Bangga sekali dia itu. Bangga sekali dia. Dia jenius. Baca itu kenapa dia sejarah di berada dia kamu hebat. Hebat kader benar-benar. Dan dia sudah buat tahun-tahun mempelajari pun untuk melakukan eksekusi itu. Yang lucunya dia eksekusinya di New Zealand. Kenapa di New Zealand? New Zealand itu tekan juga Google negara yang paling Islami di dunia. New Zealand. Kemudian 10 negara yang paling Islami disebut. Negara Islam itu yang paling Islami tidak ada satupun. Kecuali Malaysia ranking 33. Qatar 48. Abu dan Dubai waktu 80 sekian. Indonesia 100 sekian. Jauh sekali tidak tahu mana carinya, mana tempat Indonesia yang sesuai dengan Islam. Jadi Malaysia salah satu negara dari umat Islam yang lindasnya ranking 33. 10 besarnya ada Denmark, ada Belanda, ada negara Eropa. Jadi itu nomor 1 pos 8 tahun. Jadi buktinya saya marah juga pada saat itu marah kemarin. Kenapa juga dibilang dia nomor 1 Islami? Kenapa? Setelah melihatkan kemarin Jumat Perdana Menteri turun, Menteri-Menteri turun, kepala polisi turun, semuanya mendampingi umat Islam, mendengar khutbah, beribu-ribu malah berkhutbah juga. Macet orang kafir itu datang sebagian pakai jilbab itu yang membawa dengan orang Islam. Itu berarti benar. Perdana Menterinya pakai jilbab. Dia itu menuduh itu bukan orang kami, bukan wajah kami. Itu orang Australia. Betul memang. Jadi berarti satu sisi walaupun mereka tidak beriman, mudah-mudahan sekarang dari kejadian itu. Sebelumnya di New Zealand hanya khutbah suaranya, khutbah dan azan hanya didengar di dalam masjid, di luar boleh. Sekarang seluruh masjid kumandangkan suara azan. Setiap waktu azan sekarang berjuta-juta orang datang masjid penuh seperti ini hanya mendengar suara azan. Saya tidak mau cerita itu karena bukan topik kita. Topiknya adalah kembali kepada anak
tidak ada teroris, Islam tidak ada radikal, Islam tidak ada diskriminatif, Islam tidak ada intoleran, Islam tidak itu. Yang ada itu hanya otak dia kosong. Yang menuduh Islam teroris, si otak kosong ini ngomong dia bukan ngomong saya. Yang menuduh Islam teroris kata anak-anak itu adalah otak kosong. Yang menuduh Islam radikal otak kosong. Islam damai, Islam semuanya begitu juga. Yang mau saya sampaikan bukan itu juga. Yang mau saya sampaikan kenapa orang Islam diam. Ini yang mau saya sampaikan. Mana fasadu minal muslimin mana? Nyo boleh enggak? Nak pada boleh apa ini? Pak. Nyo mana? Lon menang itu ikoh mana orang dia. Yang mati lo menonton yo saya akan tanya ke mereka. Apa ini apa ini? Apa ini? Menyulau pikiran awak kawan Tuhan rasanya mempertanyakan kemungkinan lalu. Innamal mu'minun ikhwatun menyumpah. Pertanyakan masing-masing anakku, anak saya, anak ibu. Banyak tipu ada. Walaupun tidak ada, tidak otak kita kalau ada mereka teman yang sudah dapat. Dan kayak masing pada. Itu harus ada saat seperti itu. Tapi pembela-pembelaan lagi Allah Nalius itu dia bela ini. Orang kita diam, tak jalan. Ini yang membahayakan. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Kemudian kita di hadapan mata, saya sampaikan oleh Pak Kapolres tadi adalah ada pemilihan pemimpin. Cukup banyak ayat tentang pemilihan pemimpin. Dan di mana-mana hari ini sebahagian orang sudah bawa ayat-ayat tentang pemilihan. Supaya ulama, supaya khatib, supaya penceramah tidak ditanya oleh Allah apakah kamu menyampaikan ayat. Begini dia, logisnya begini. Pada musim Isra Mi'raj, ayat yang dibacakan oleh penceramah Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram dan seterusnya. Kalau musim bulan puasa, kutiba alaikumusiyam. Pada musim raya lailah. Jadi pada musim pemilu itu kalau ada orang yang tidak menyampaikan isu-isu pemilu, penceramahnya itu si dungu namanya. Tidak cerdas namanya. Tidak akal sehat bahasa orang. Tidak akal sehat. Kalau penceramah tidak ada akal sehat. Tapi kalau ada orang melarang, jangan sampaikan yang begitu-begitu dalam ceramah. Itu yang bicara itu siapa jabatan dia, ketua ini, ketua itu pakai surban juga. Itu tidak akal sehat. Yang melarang tidak boleh berpolitik itu tidak akal sehat. Karena itu bahagian dari tadi hablum minan nas itu. Allah memperlihatkan hablum minan nas ini dengan udkhulu fi silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwat syaitan. Apabila kita mengambil sebahagian itu, itulah Yahudi yu'minuna bi ba'dil kitab. Mereka percaya sebahagian kita, sebahagian saja. Wa yakfuruna bi ba'dil kitab. Ini ditulis ayat ini oleh Hadis ini dalam buku Yahudi bangsa Hindu. Kalau kita mengambil sebahagian saja, sebahagian yang tinggal itu ijab bangsa tertentu. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Kenapa kemarin ada setting yang sangat sistematis, grand skenario, grand of grand dari skenario, hilangkan kata-kata kafir. Itu skenario. Karena mereka itu di jalan-jalan itu sampai 40-50% mereka. Ini skenario. Oleh karena itu kita berhati-hati. Ini adalah rajul fikri, ini adalah kepentingan orang. Ini by setting, by design. Tidak ada desain itu, apalagi seperti itu isunya. Jadi kita menyampaikan yang penting adalah kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan Nabi ulang-ulang dan sebagainya berkaitan dengan ini. Kata orang segegah kekuasaan, kosong, genggam, segegah kekuasaan lebih baik daripada bergudang-gudang kebajikan. Sejumbuh dah ada, jumbuh ujung kencok sirah garam
Menjadi harimau sejenak lebih baik daripada untuk kambing selamanya. Harimau. Saja orang kita. Saja mungkin Pak. Semua benar ABS terus. Dan sebagainya. Kaum muslimin yang berbahagia. Kalau ini tidak jadi perhatian, Allah sudah pernah mengingatkan kamu. Apa itu? Alam yarau kam ahlakna nafrasi. Apakah kamu tidak melihat betapa kam ahlakna, betapa banyak kami sudah membinasakan